Kalian tidak mendapatkan surga hatta tatasaddaqu mimma tuhibbun, sampai kalian itu bersedekah dari apa yang kalian cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap jamaah Masjid Al-Furqan, khusus ketua DKM, segenap tokoh masyarakat, Ketua RW, Ketua RT, dan semua yang hadir, bila khusus pengarah acara kita, MC kita, mudah-mudahan semuanya mendapat limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslim rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini Allah anugerahkan kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan taklim kita, yaitu kita sama-sama mengkaji tafsir kitab Al-Muyassar, dan insyaallah pagi hari ini kita masuk di juz keempat surat Ali Imran ayat 92 sampai 100 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ay lan tudrikul jannah. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-jannah. Kalian tidak akan masuk surga. Karena kebaikan yang tertinggi tentu kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lain itu ya bisa jadi baik. Dapat rezeki lancar, dapat hidup di dunia yang nyaman, itu rezeki, tapi tertinggi tetap ketika nanti kita diwafatkan itu bisa masuk surganya Allah. Kalian tidak mendapatkan surga hatta tatasaddaqu mimma tuhibbun, sampai kalian itu bersedekah dari apa yang kalian cintai. Wa ayyu syai'in tatasaddaqu bihi, apa yang dicintai, harta kita yang kita cintai itu disedekahkan. Akan dulu sahabat itu ada yang mendengar ayat ini turun langsung pulang. Dia mencari harta yang paling dicintai. Ternyata yang paling dicintai itu kebunnya langsung disedekahkan. Jadi kalian gak akan masuk surga sampai kalian mensedekahkan dari apa yang kalian cintai. Ya semua harta kita itu mesti biasanya kita cintai maksudnya. Dan memberikannya itu biasanya memang berat. Makanya Allah kasih surga bagi yang mau bersedekah dari apa yang ia cintai. Wa ayyu syai'in tatasaddaqu bihi mahma kana qalilan aw katsiran fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kita sedekahkan, yang kita berikan, walaupun itu sedikit, apalagi banyak,
Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu pasti Maha mengetahui dengan apa yang kita sedekahkan. Enggak usah khawatir dengan apresiasi manusia. Orang mau melihat atau tidak, mau mengucapkan terima kasih atau tidak, Allah Subhanahu wa taala tetap mengetahui apa yang kita lakukan. Wa sayujazi kulla munfiqin bihasbi amali. Dan karena Allah Maha tahu, pasti Allah akan membalas setiap orang yang berinfak itu sesuai dengan kadar amalnya. Enggak perlu khawatir. Kalau Allah Subhanahu wa taala pasti melihat, pasti mengetahui apa yang kita lakukan dan pasti akan membalas. Oleh karena itu maka yang terpenting bagi kita adalah belajar berinfak dengan dari apa yang kita miliki. Apalagi kalau mumpung masih pas-pasan. Pas-pasan itu sedekahnya itu bisa luar biasa nilainya gitu. Punya uang cuma 100.000 misalnya, infaknya 50.000, berarti 50% dari hartanya itu, pengorbanannya itu 50%. Kalau punya uang 100 juta, kan kalau 50%-nya agak kelihatan itu. Agak kelihatan, karena mindsetnya gini, mindsetnya antara dia posisi agak berlebih dan biasa, mindsetnya sama, melihat uangnya dilihat dari nilainya, jadi kelihatan besar. Padahal infak 50.000 dari 100.000 dengan 50 juta dari 100 juta itu sama-sama 50% gitu. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda, sedekah yang paling bagus adalah saat engkau takut fakir, saat engkau emang butuh banget, masih takut fakir, butuh banget gitu. Nah itu yang paling tinggi inilah pahalanya. Bukan berarti kalau kondisi luas terus enggak bagus sedekah, itu bagus, tapi biasanya yang paling berat kan kalau ini besok gimana ini? Kalau sedekah, itu besok makan apa? Saat itulah itu luar biasa, karena itu pertarungan keimanan kita. Saat ada banyak pilihan, kemudian kita tetap memilih bersedekah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslinya adalah orang yang kaya raya, aslinya kaya raya. Karena beliau itu kalau habis perang itu dapat 20% dari humus ya, 20% dari harta rampasan. Tetapi nggak ada yang kemudian tersisa di rumah, itu nggak ada. Semuanya segera dibagi kepada yang berhak, pada yang berhak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah habis sholat asar itu tiba-tiba langsung keluar gitu. Maksudnya nggak pakai zikir ya, habis sholat langsung pulang. Kemudian balik lagi. Ditanya para sahabat, ya Rasulullah, kenapa habis sholat langsung pergi? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya ingat di rumah itu ada sedikit harta yang belum dikeluarkan untuk orang yang berhak. Maka aku minta Aisyah untuk segera menginfakkannya itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Masyaallah muslim rahimakumullah. Dan ayat ini menegaskan bahwa pahala orang yang
Bersedekah itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, mau besar mau kecil, Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui dan Allah pasti akan membalas. Sesuai tentu dengan amal kita. Kullul at'imah at-tayyibah kanat halalan li abna Yaqub alaihissalam. Semua makanan yang baik itu dulunya adalah halal bagi keturunan Yakub, yaitu Bani Israel. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub alaihissalam, yaitu Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya beserta keturunannya yang ada 12 suku, karena memang ada 12 putra Nabi Yakub kan ada 12. Dari situlah 12 suku Bani Israel itu berkembang. Semua makanan yang baik itu aslinya halal untuk keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Illa ma harrama Yaqubu ala nafsihi, kecuali yang memang Yakub sendiri mengharamkan untuk dirinya sendiri. Bukan Allah yang mengharamkan, tapi Nabi Yakub sendiri yang mengharamkan untuk dirinya sendiri. 5 rodin nazalabi, karena satu penyakit yang beliau rasakan. Ya kayak kita misalnya mungkin diabetes terus kemudian enggak makan apa yang manis-manis atau apa gitu. Aslinya apakah haram? Enggak, cuma dia mengharamkan diri sendiri karena ada penyakit itu. Dulunya semua makanan yang baik itu juga halal bagi Bani Israel. Tapi kemudian Nabi Yakub mengharamkan untuk dirinya sendiri karena satu penyakit. Wadzalika min qabli an tunazzala Taurat, dan itu kejadiannya sebelum turun Taurat. Sebelum turun Taurat kan Nabi Yakub jauh sebelum Nabi Musa. Enggak, sebelum turun Taurat. Falamma nuzilatit Taurah harramallahu ala Bani Israel ba'dal at'imah allati kanat halalan lahum. Nah, ketika Taurat turun, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sebagian makanan yang dulunya halal. Yang dulunya halal kemudian Allah haramkan di dalam kitab Taurat. Wadzalika lidzulmihim wa baghihim. Kenapa diharamkan? Karena kedzaliman mereka, karena mereka suka melampaui batas, suka aneh-aneh, sehingga kemudian ini dilarang, itu dilarang. Karena kalau orangnya itu aslinya baik-baik saja, itu enggak dilarang, tapi karena suka aneh-aneh itu jadi banyak dilarang gitu. Qul lahum ayyuhar rasul hatu Taurah, katakanlah wahai Rasul, datangkanlah kitab Taurat, waqra'u ma fiha in kuntum muhiqqina fi da'wakum, dan bacalah kitab Taurat, bawa kitab Taurat dan bacalah apa yang ada di dalamnya jika kalian memang benar terhadap pengakuan kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala annallahu anzala fiha tahrima harramahu Yaqub ala nafsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya pengharaman apa yang diharamkan oleh Nabi Yaqub terhadap dirinya. Jadi orang-orang Bani Israel mengaku bahwasanya makanan haram itu sudah dari dulu, dari zaman nenek moyangnya yaitu Nabi Yaqub. Padahal aslinya dulu enggak ada yang dilarang. Nabi Yaqub sendiri aja yang kemudian membatasi diri karena satu penyakit. Sebelumnya enggak dilarang. Baru dilarang setelah kitab Taurat turun karena mereka aja yang suka aneh-aneh, sehingga kemudian Allah banyak larang di dalam kitab Taurat. Aslinya enggak. Hatta ta'lamu sidqa ma jaa fil Qur'ani
min anna Allah lam yuharrim ala bani Israel syai'an min qabli nuzul Taurah illa ma harrama Yaqub ala nafsi. Sampai sehingga mereka paham dan mengetahui kebenaran apa yang di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengharamkan terhadap Bani Israel sesuatu sebelum turunnya kitab Taurat, kecuali memang Nabi Yakub sendiri yang membatasi dirinya sendiri untuk memakan sesuatu karena penyakit. Aslinya nggak ada larang. Jadi ada mereka mengaku larangan itu udah dari zaman Nabi Yakub. Tapi Al-Quran mengatakan bahwa larangan itu setelah turun Taurat karena banyaknya kesalahan mereka. Sebelumnya nggak dilarang makanan ini dan itu. Faman kadzaba 'ala Allah min ba'di qira'ati Taurah, siapa yang mendustakan Allah setelah membaca kitab Taurat, wa wuduhil haqiqah, dan kebenaran yang sudah jelas, fa ulaika humudz zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim, al-qailuna 'ala Allah bil batil, yang mengatakan sesuatu terhadap Allah sesuatu yang batil. Masyaallah muslim rahimakumullah. Jadi dengan ayat ini, apa yang diharamkan Allah terhadap Bani Israel itu setelah turun kitab Taurat. Sebelumnya itu enggak ada yang dilarang, kecuali karena Nabi Yakub sendiri yang membatasi diri karena satu penyakit itu. Dan di kita juga sama, di umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sesuatu yang dilarang adalah sesuatu yang memang Allah larang, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama tidak ada larangan berarti boleh aslinya. Jadi aslinya kalau makanan itu aslinya, dasar aslinya itu selama tidak dilarang berarti boleh. Tapi kenapa kemudian di Indonesia itu labelnya itu label halal, bukan label haram? Ini karena ini ijtihad MUI yang lebih kepada ikhtiyati, kehati-hatian, karena campur percampuran antara yang halal dan haram itu agak susah membedakan, sehingga kemudian menjadi standar ijtihadnya itu labelnya adalah label halal, bukan label haram gitu. Sebagai sebuah kehati-hatian, karena kalau ada campuran antara halal dan haram, maka itu disimpulkan haram apa halal. Jadi kalau ada makanan kemudian tercampur haram, itu lebih baik ditinggalkan apa lebih baik diambil? Lebih baik ditinggalkan walaupun campurannya sedikit gitu. Agar lebih hati-hati, karena itu akan masuk ke dalam badan kita. Karena badan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, badan yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu tidak layak kecuali api neraka. Nah, itu makanya kehati-hatiannya itu ijtihad MUI membuat label halal agar orang itu lebih nyaman gitu. Tidaknya kalau bingung ini haram apa halal, lihat aja label halalnya MUI. Cuma sekarang kewenangan untuk labelisasi halal diambil dari oleh Kemenak itu, sehingga kemudian walaupun aslinya standarnya masih standar MUI ya, cuma kemudian sempat terjadi masalah lah gitu. Kalau di standar MUI itu memang nggak boleh
walaupun itu sekedar penamaan, itu yang nyerempet-nyerempet. Bir halal, apa itu kemarin? Wine halal, itu kan membingungkan orang. Itu tidak semua orang kemudian punya kemampuan untuk memisahkan, mengidentifikasi gitu. Sehingga sekalipun secara zat halal, tetap penamaan itu tidak boleh nyerempet-nyerempet gitu. Nggak boleh nyerempet-nyerempet yang haram. Itu karena itu bahaya, nanti khawatir orang susah membedakan. Kecuali ya birnya orang Betawi, ya bir peletok, karena itu sudah minuman tradisional dari zaman dulu walaupun penamanya bir gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau untuk makanan itu MUI lebih mengambil sikap hati-hati sehingga kemudian fatwa yang dikeluarkan adalah fatwa halal gitu. Walaupun secara umum maksudnya selama itu buatan dari orang muslim maka insya Allah halal. Aslinya secara umum selama itu buatan atau sembelian orang muslim itu halal. Jadi yang jadi masalah sebenarnya yang makanan yang terbuat dari olahan daging ya, yang itu butuh disembelih. Secara umum sembelihan orang muslim dan ahlul kitab itu boleh dimakan. Yang tidak boleh itu yang bukan ahlul kitab. Di luar Yahudi dan Nasrani itu yang tidak boleh dimakan. Masyaallah muslim rahimakumullah, sehingga kalau misalnya kita di wilayah yang mayoritas muslim masuk warung, insya Allah itu halal, kecuali kita tahu sendiri bahwa itu haram. Jadi nggak usah ditanya ini ayamnya disembelih apa tidak, halal pak ya, nggak perlu nanya. Walaupun bagi orang yang hati-hati banget itu tidak mau makan di warung. Ini ifah untuk menjaga diri saja. Ya kayak gitu tuh untuk praktek diri sendiri silahkan. Tapi jangan mengajak orang lain. Kalau orang lain ya standar umum saja fatwanya bahwa selama ini di wilayah muslim insya Allah itu halal gitu. Kecuali di wilayah yang umumnya non muslim wabil khusus yang bukan ahlul kitab, misalnya di Bali misalnya gitu, atau di Cina gitu kalau negara misalnya, atau di India yang umumnya itu bukan ahlul kitab secara umum ya, maka perlu bertanya gitu. Kalau ke sana pastikan, kalau di restoran halal kan sekarang, walaupun di negeri-negeri non ahlul kitab biasanya menyediakan restoran halal dan mereka menghormati itu, bahwa kita memang makannya yang halal, walaupun mereka nggak makan yang halal juga tapi menghormati. Muslim bukan, muslim dikasih pilihan ini makanan halal itu, mereka aja menghormati. Kadang-kadang yang muslim sendiri nggak terlalu peduli. Masyaallah muslim rahimakumullah. Ini terkait dengan makanan. Qul lahum ayyuhar rasul, katakanlah kepada mereka wahai Rasul, sadaqallahu fima akhbara bi wa fima syara'u. Sungguh benar Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah sampaikan, Allah kabarkan, Allah beritahu dan yang Allah syariatkan. Fa in kuntum shadiqina fi mahabbatikum wabtisamikum wantisabikum bi khalilillahi Ibrahim alaihissalam fattabi'u millatihi allati syara'allahu ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Rasul,
bahwasanya Allah itu maha benar terhadap apa yang Allah sampaikan dan Allah syariatkan. Jika kalian memang benar cinta terhadap Al-Khalil, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kalian merasa itu keturunan Nabi Ibrahim, kalian mengikutinya, ya ikuti juga jalan atau ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah syariatkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahal haq. Karena itu adalah kebenaran alladzi la syakka fi, kebenaran yang tiada keraguan di dalamnya. Wa ma kana Ibrahim alaihissalam minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah orang musyrik, menyekutukan Allah di dalam tauhid maupun di dalam ibadahnya. Apa di antara milah atau ajaran Nabi Ibrahim adalah masalah haji. Masalah haji itu adalah ajaran Nabi Ibrahim yang itu juga disyariatkan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua nabi hajinya kemana? Hajinya ke Ka'bah. Datangnya pasti ke Ka'bah. Bahkan sebenarnya itu sebelum Nabi Ibrahim itu juga sudah ada kewajiban haji dari zaman Nabi Adam, itu sudah ada datang. Cuma sempat hilang, Ka'bahnya sempat hilang, yaitu saat banjir Nabi Nuh. Sehingga menurut para ulama ada dua nabi yang enggak haji, yaitu siapa? Nabi Soleh, yang kedua Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Nabi Hud dan Nabi Soleh itu yang tidak haji karena Ka'bahnya hilang ke bawah arus banjir gitu. Sampai kemudian dibangun kembali Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Ai inna awwala baitin, sunya rumah yang pertama kali dibangun untuk ibadah di bumi adalah Baitullah Al-Haram. Itu Baitullah yang ada di Mekah. Wa hadzal bait mubarak tudha'af fihi al-hasanat. Dan rumah ini adalah rumah yang penuh keberkahan, yang ibadah di situ itu nilainya dilipat gandakan pahalanya. Berapa kali lipat? 100.000 dibanding dengan sholat. Kita sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid yang lain. Makanya luar biasa fadilahnya. Itu namanya mubarak, penuh keberkahan. Sekali sholat nilainya sama dengan 100.000. Nah, mudah-mudahan di jamaah Masjid Al-Furqan bisa sama-sama sholat di Masjidil Haram. Syukur bareng-bareng gitu. Asyrafus rahimakumullah. Wa tatanazzalu fihi rahmat, banyak rahmat yang turun. Wa fi istiqbalil qiblah, dan juga di sana tempat kiblat salat kita. Wa qasdi li adail hajj wal umrah, dan tempat untuk melaksanakan haji dan umrah. Shalah wa hidayah linnas ajmain, merupakan kebaikan dan petunjuk untuk seluruh manusia. Jadi pertama kali dibangun rumah ibadah pertama kali itu ya di Makkah. Saat Nabi Adam diturunkan Allah di bumi, kemudian
ke bawah banjir dan dibangun kembali saat Nabi Ibrahim. Kapan itu? Yaitu kan Nabi Ibrahim itu pertama kali Allah perintahkan datang ke Mekah dengan membawa istri dan anaknya, yaitu Ismail yang masih kecil, yang masih bayi. Di sana ada sebuah pohon besar. Pohon besar itu di dekat Zamzam itu ada pohon besar dulu. Pohon apa? Pokoknya sebut pohonnya besar aja. Pohon apa ya nggak tahu. Nah, di situ kemudian baru sebentar ditinggal sama Nabi Ibrahim. Gak ada siapa-siapa, cuma berdua aja anak dan istrinya. Cuma ada air sedikit sama kurma beberapa biji saja. Hajar kemudian nanya, ini mau kemana? Nabi Ibrahim nggak jawab. Ditanya pula balik ini nggak jawab gitu. Udah akhirnya pertanyaannya dirubah. Kamu pergi ini atas perintah Allah atau karena niatmu sendiri? Karena Nabi Ibrahim mengatakan ini perintah Allah. Maka Hajar mengatakan idzan lan yudayyan. Kalau memang ini perintah Allah, maka Allah tidak akan membiarkan kita semua di sini terlantar, nggak mungkin. Kalau itu memang perintah Allah. Kalau itu penginmu sendiri jangan gitu. Nanti yang nanggung kita di sini siapa? Kalau itu menjalankan perintah Allah, Allah akan nanggung yang di sini gitu. Itu penting ya, masalah keimanannya. Kalau itu perintah Allah, Allah nggak mungkin perintah sesuatu itu kemudian tidak menanggung. Kalau Allah perintah pasti Allah menanggung. Ini keyakinan benar. Itu pergi lama, perginya bukan sehari dua hari, bertahun-tahun. Sampai kemudian habis air, baru beberapa hari habis air, terus bolak-balik nyari air, dan kemudian muncul air di dekat Ismail. Kalau di cerita-cerita itu kan kakinya Ismail, tapi kalau di dalam hadis yang ini ada di kitab Riyadhus Shalihin itu malaikat yang kemudian menggarukkan sayapnya, kemudian keluar air Zam-Zam itu. Yang jelas di situ keluar air Zam-Zam. Terus lama kemudian Nabi Ibrahim datang, ketemu anaknya sebentar, disuruh nyembelih, kemudian pergi lagi. Lama habis itu Ismail sudah mulai agak dewasa, ibunya meninggal, yaitu Hajar meninggal. Kemudian Ismail menikah dengan salah satu dari putri dari suku Jurhum yang ada di situ. Awalnya kan cuma mereka berdua, akhirnya karena ada air, orang-orang pada mendekat ke situ. Itu sudah sifat alami ya, orang pasti akan mendekat di sumber air. Kemudian datang Nabi Ibrahim menemui putranya tapi nggak ketemu. Akhirnya ketemu istrinya. Karena ketemu istrinya curhat macam-macam gitu. Nabi Ibrahim pesen, nanti sampaikan ke suamimu kalau udah datang, tolong palang pintu ini dicopot saja gitu. Terus itu disampaikan, Nabi Ismail paham bahwa maksudnya adalah suruh menceraikan istrinya. Ini istri nggak solihah, ceraikan aja. Kemudian setelah beberapa lama datang lagi Nabi Ibrahim ingin ketemu putranya, nggak ketemu istri yang ini beda lagi, lebih bersyukur dengan apa yang ada gitu. Akhirnya kemudian Nabi Ibrahim pesan, nanti sampaikan ke suamimu agar menguatkan palang pintu. Maka disampaikan ke Ismail, dan Nabi Ismail paham maksudnya adalah disuruh menjaga istrinya, jangan diceraikan. Setelah beberapa lama setelah itu baru Nabi Ibrahim datang, baru ketemu Ismail. Lama. Nah, sebelumnya setiap datang nggak ketemu. Nah itu ketemu, kemudian Nabi Ibrahim mengajak, minta masukan, ini saya dapat perintah Allah, mau bantu enggak gitu. Maka Nabi Ismail, ya siap membantu. Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah.
Maka saat itu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan dibantu putranya yaitu Ismail alaihi salam. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal linnas. Maka di dalam ayat berikutnya fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di dalam fi hadzal bait, di rumah ini terdapat dalalatul zahirah anna min bina Ibrahim. Ada tanda yang nyata bahwa ini bangunan Nabi Ibrahim. Apa itu? Yaitu maqamu Ibrahim. Wa anna Allah azama wa syarafahu, dan bahwasanya Allah mengagungkan dan memuliakannya. Di antara tanda bahwa itu bangunan Nabi Ibrahim adalah maqamu Ibrahim. Maqamu Ibrahim itu bukan makam. Maqam itu tempat berdiri. Kalau sekarang tangga untuk membangun itu kan tinggi. Berapa meter tingginya Ka'bah? 15 meter itu tingginya. Itu kan butuh tangga untuk membangunnya. Itu namanya maqam, tempat berdiri Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah, itu namanya maqam Ibrahim, dan itu masih ada sampai hari ini. Itu merupakan bukti bahwa Ka'bah itu yang membangun adalah Nabi Ibrahim gitu. Artinya ini juga disampaikan kepada Bani Israel, kalau kalian mengaku cinta Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim, kenapa kalian nggak ngikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya syariatnya sholat menghadap Ka'bah, ada haji ke Baitullah, yang itu yang dulu membangun adalah Nabi Ibrahim gitu. Wa huwa hajarul ladzi kana yaqifu alaihina kana yarfa'ul qawaid minal bait. Maqam Ibrahim adalah batu yang dulu tempat Nabi Ibrahim berdiri saat membangun pondasi-pondasi dari Baitullah, dan juga putranya Ismail. Wa man dakhala hadzal bait amina ala nafsihi fala yanulu ahadun bisu. Siapa yang masuk rumah ini yaitu Baitullah, maka dia akan aman dirinya dari kejahatan. Waqad aujaballahu 'alal mustati' minan nas fi ayyi makan qasta hadzal bait. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan semua orang yang mampu untuk datang ke tempat ini, yaitu ke Baitullah ini, untuk melaksanakan manasikul hajj, untuk melaksanakan ibadah haji. Wa man jahada faridatul hajj faqad kafar. Siapa yang menolak kewajiban haji ini, dia telah kufur, telah kafir. Wallahu ghaniyun anhu, dan Allah enggak butuh orang yang macam begini. Wa an haji wa amal, dan Allah enggak butuh hajinya, amalnya, wa ansari khaldan, dari seluruh makhluk. Artinya Allah mewajibkan haji itu untuk kebaikan hambanya sendiri. Allah sebenarnya enggak butuh didatangi. Orang berangkat haji menambah kemuliaan Allah, sama sekali enggak. Mau orang haji mau enggak, itu sama sekali Allah tidak butuh. Hanya Allah perintahkan haji agar nanti diberi pahala sehingga masuk surga, kan gitu. Bukan berarti Allah butuh dikunjungi, enggak. Allah hanya mewajibkan hambanya untuk berangkat haji agar mendapat pahala sehingga kemudian masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qul ayyuhar rasul li ahlil kitab minal yahud wal nasara lima tajhaduna hujjajallah allati dalat alai ala anna dinallah wal islam. Wahai Rasul, katakanlah kepada orang-orang ahlul kitab baik Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian itu menolak penjelasan-penjelasan Allah Subhanahu wa taala bahwa agama Allah itu adalah Islam, dan kalian mengingkari kitabnya, padahal sudah sangat jelas wa antum ta'lamun, dan kalian tahu. Wallahu syahidun ala sani'ikum, Allah tahu, menyaksikan apa yang kalian lakukan. Wa fi dzalika tahdidun wa wa'idun lahum, dan itu merupakan ancaman bagi mereka.
Qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul lil yahud wan nasara, untuk orang Yahudi dan Nasrani, lima tamna'una minal Islam man yuridu dukhul fihi tatlubuna lahu zaygun wa mailan anil qasdi wal istiqamah. Wahai orang Yahudi dan Nasrani, kenapa kalian mencegah orang untuk mau masuk Islam? Kalian mau coba belokkan, kau sesatkan dari masuk Islam dan istiqamah di dalamnya. Wa antum ta'lamuna anna ma ji'tu bihi wal haq, dan kalian tahu apa yang aku bawa, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Wa sawfa yujazikum ala dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas terhadap apa yang kalian lakukan. Ya ayyuhar rasul wa ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina saddaqullaha war rasulah, wahai orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariatnya, intuti'u jama'atan minal yahud, jika kalian taat dan mengikuti sekelompok orang Yahudi dan Nasrani, mimman atahumullah Taurat wal Injil, yang Allah telah turunkan kepada mereka Taurat dan Injil, yudillukum, pasti mereka akan menyesatkan kalian. Wa yulqu ilaikumus syubah fi dinikum, dan mereka akan membuat keraguan-raguan di dalam agama kalian. Walitarji'u jahidina lil haq ba'da an kuntum mu'minin, dan kemudian kalian menjadi menolak kebenaran setelah kalian beriman. Fala ta'manu ala dinikum wa la taqbalu lahum ra'yan aw masyurah. Masyarakat muslim rahimakumullah, oleh karena itu maka enggak usah diikuti ajakan-ajakan mereka, karena mereka itu sebenarnya tahu bahwa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Masyarakat muslimin, mungkin itu. Falyatafaddal masykuran ma'jura insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.